Selamat sore para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang, tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Kualitas hidup wanita, parameternya memang banyak, tapi sering kali dikaitkan dengan apa? Keteraturan siklus haid. Tidak adanya keluhan nyeri yang berlebihan pada saat haid. Tingkat kesuburan apabila wanita itu sudah menikah, berapa lama dia bisa hamil atau berapa banyak anak yang bisa didapat sesuai dengan kesepakatan pasangan suami istri itu. Itu semua yang dikaitkan dengan kualitas hidup kita sebagai wanita. Yang tidak kalah pentingnya tentunya kalau nantinya sudah memasuki usia reproduksi dan sudah selesai menjelang masa menopause pun tidak ada kendala. Itu dikaitkan juga dengan kualitas hidup kita sebagai wanita. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, para sahabat sehat, sembari di luar masih hujan ya, jadi sejak tadi sekitar jam 10-11 itu sudah mulai hujan di Kota Malang. Sampai dengan sore ini belum reda juga ya. Tidak terlalu deras tapi tidak selesai-selesai. Ada baiknya kita bincang-bincang mengenai sesuatu yang sering dialami wanita, yang itu bisa menimbulkan kegalauan, bisa menimbulkan bahkan ketakutan. Apa itu? Kita akan bincang-bincang mengenai kista ovarium. Pernah dengar ya kata-kata kista? Para sahabat sehat, ikutilah sampai selesai tayangan ini. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, boleh Anda sebarkan. Jadi jangan lupa like and share kepada teman-teman Anda supaya tidak galau, supaya tidak takut dan mendapat pemahaman yang benar mengenai kista ovarium. Nah, para sahabat sehat, berbicara masalah kista, kita tahu nih, kista ovarium berarti artinya kista yang berada di indung telur ya. Ovarium itu indung telur. Kista itu sendiri berupa kantong begitu ya, kantong jadi semacam ya katakanlah bulat begitu yang berisi cairan. Nah, cairannya macam-macam ya. Kalau dia bening namanya kista serosum. Kalau dia kental lengket seperti ingus namanya kista mucinosum. Kalau dia seperti susu kental manis warna coklat ya, susu kental manis coklat itu namanya kista coklat. Nah, para sahabat sehat itu jenis-jenisnya. Kemudian kalau berbicara mengenai kista lagi, jangan langsung berpikiran, waduh saya kena kista berarti saya harus operasi. Belum tentu. Tidak semua kista memerlukan tindakan operasi. Ya, tergantung ukurannya juga. Kalau ukurannya kecil, kurang dari 6 cm, katakanlah 1 cm, 2 cm, 3 cm, mungkin saja ini yang disebut dengan kista fungsional. Artinya tanpa pengobatan, dengan pola hidup sehat akan hilang sendiri. Tapi kalau ukurannya lebih dari 6 cm, bisa menjadi yang disebut apa? Kista patologis. Maksud saya memang ini kelainan. Termasuk di dalam golongan tumor. Seperti dalam tayangan yang lalu, saya pernah menjelaskan mengenai apa itu tumor kandungan. Nah, salah satunya ini tadi ya, kista yang patologis. Nah, itu tergantung juga isinya apa. Kalau isinya tadi saya katakan seperti susu kental manis yang coklat, itu kista endometrioma atau kista coklat. Pernah dengar ya? Pernah dengar endometriosis menyebabkan kista coklat. Kemudian kalau isinya itu lebih padat, kental begitu, termasuk golongan apa? Adenoma. Kemudian mungkin pernah dengar, dokter saudara saya itu pernah mengalami kista, sudah dioperasi. Itu memang dibuat orang, kena black magic, disantet. Isinya itu masa ada giginya, ada rambutnya, ada kayak pakunya, ada tulangnya. Mohon maaf para sahabat sehat, saya jelaskan di sini. Itu bukan karena black magic, bukan karena disantet, bukan. Itu memang jenis kista, yaitu namanya kista dermoid. Ya, jadi sekali lagi
Kita nggak boleh istilahnya mencurigai suudzon terhadap orang yang katanya membenci kita atau mungkin iri dengan kedudukan atau keberhasilan kita. Tidak boleh seperti itu. Kita percaya sebagai umat yang beragama, percaya kepada Tuhan yang punya hidup ini, bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kontrol yang di atas, yang punya hidup ini ya. Jadi sekali lagi, kista dermoid itu ada memang. Nah, sudah tahu tentang macam-macamnya, sudah tahu tentang ukurannya. Mungkin ada yang bertanya, dokter gimana caranya supaya saya tahu ini saya kena kista nggak? Masa saya nggak ada keluhan apa-apa harus ke dokter, harus periksa, harus USG? Mohon maaf sekali lagi, banyak di antara para wanita yang mengalami kista ini pun tidak bergejala apa-apa. Masa nggak ada gejalanya? Jujur saya katakan, kita wanita seringkali kemauan kita itu lebih kuat dibandingkan dengan kemampuan kita. Artinya, sebenarnya ada gejala, tapi tidak dihiraukan. Menstruasi sakit ya biasalah. Namanya menstruasi tiap bulan ya dilepen, kalau orang Jawa bilang. Saya minum obat 1 asam mefenamat mungkin, atau minum paracetamol sudah beres. Atau mungkin nggak bisa, saya sampai minum obat-obatan tetap kesakitan. Tapi ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Wong saya sejak gadis memang sakit terus kalau mens. Nah, ini juga hati-hati ya, jangan meremehkan. Atau ada perubahan siklus menstruasi. Biasanya menstruasi setiap tanggal 1. Ini tiba-tiba tanggal 15 sudah mens lagi. Ya nggak apa-apa lah. Bulan berikutnya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang mungkin bulan puasa. Nggak pernah bisa puasa bagi saudara muslim karena menstruasi begitu. Nggak selesai-selesai. Nah ini kan gangguan siklus haid. Jangan dianggap, nggak apa-apa. Ya memang siklus menstruasi saya kacau seperti ini sejak gadis dulu. Nah, kemudian ada juga yang merasa menstruasi tidak teratur, dibiarkan nyeri, dibiarkan. Sekarang men kok nyeri ya? Dibuat buang air nyeri, buang air besar sulit, buang air kecil sulit. Nah, ini juga harus hati-hati. Karena memang bisa salah satu gejala karena penekanan daripada kista itu menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Nah, kalau kita sudah tahu berbagai macam gejala ini tadi, tentu di antara para sahabat sehat ini ada yang tanya kepada saya, dokter penyebabnya apa sih? Kok bisa? Ibu saya nggak pernah tuh kena kista sampai beliau menopause, sampai beliau meninggal pun saya tidak pernah dengar cerita ibu saya menderita kista. Memang kista bukan penyakit keturunan ya. Jadi sekali lagi, kista ini kalau dipelajari, siklus menstruasi setiap bulan itu kan sel telur itu bisa dikeluarkan oleh indung telur. Nah, pada saat proses ini ovulasi bisa tambah lama tambah besar itu ovarium, bisa menjadi yang disebut kista fungsional tadi. Tapi sekali lagi kalau fungsional kan tidak perlu diapa-apakan, nggak perlu dioperasi, nggak perlu diobati, dia akan hilang sendiri. Kemudian bisa juga memang perubahan hormonal memicu pertumbuhan ini nggak wajar. Pertumbuhan sel yang tadi saya katakan setiap bulan ovulasi itu menyebabkan tambah lama tambah besar begitu dan menjadi tumor atau menjadi kista ini tadi. Jadi sekali lagi memang bisa pengaruh daripada hormonal. Nah ini semua kan penyebab yang bisa mempermudah terjadinya. Tapi ini lebih diperparah apabila pola hidup kita tidak sehat. Nah ujung-ujungnya kok kembali ke pola hidup sehat dokter? Betul sekali. Pola hidup sehat itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pola diet, pola makan kita. Mohon maaf ini ya para kaum milenial ya, generasi alfa, generasi Gen Z atau yang jelas sekarang ini pola makannya mohon maaf sekali lagi banyak yang dikonsumsi yang kurang sehat. Saya tidak anti makanan-makanan yang katakanlah yang disukai oleh kaum muda, tapi sekali lagi belajarlah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Kurangi yang banyak mengandung pengawet, banyak mengandung penyedap rasa, kurangi yang bergoreng-goreng begitu. Karena kita juga tidak tahu yang dipakai untuk menggoreng minyaknya itu bagaimana kualitasnya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kalau sesekali, ini hujan-hujan nih, apalagi di Kota Malang terkenalnya kan makanan bakso ya. Wah, enak sekali bakso. Saya juga suka bakso begitu. Tapi kalau pagi, siang, sore makannya bakso terus, kemudian nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, kan jadi
kurang sehat begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan saya pecinta bakso. Saya juga pernah atau suka makan bakso begitu karena Kota Malang ini memang hawanya sejuk begitu, makan yang hangat-hangat enak. Pola hidup sehat tadi salah satunya saya katakan pola diet yang sehat. Kurangi makanan yang kurang bagus kualitasnya, banyak mengkonsumsi yang organik begitu. Kemudian gizi seimbang. Saya katakan gizi seimbang tadi apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu semua seimbang. Jadi nggak bisa tubuh kita itu dimanja hanya dengan makan protein aja, nggak pernah kena karbohidrat, nggak pernah kena lemak, nggak bisa ya. Jadi harus gizi seimbang. Itu pola diet. Yang kedua, pola istirahat. Kita tahu nih, kalau istirahatnya kurang, dalam 24 jam itu kita butuh paling tidak berapa? 8 jam kan istirahat. Kalau dibalik, pagi tidur sampai sore, malam begadang, nggak pernah tidur sampai pagi. Dokter, saya kerjanya shift-shiftan. Kalau shift-shiftan itu bisa kena dinas malam, tapi kan nggak setiap saat ya. Ada dinas pagi, ada dinas sore, ada dinas malam. Jadi sekali lagi pola istirahat. Nah, yang ketiga dari pola hidup sehat yang paling penting, berkali-kali saya ulangi, adalah pola pikiran kita. Mindset kita, stres kita. Bagaimana cara kita mengelola stres itu merupakan pemicu daripada terjadinya segala macam penyakit, tidak hanya masalah kista. Mau ngomong aja, kita jujur katakan, hipertensi, sakit jantung, stroke, kanker, apapun itu dipicu karena stres. Para sahabat sehat tentunya setuju dengan yang pernah saya sampaikan di tayangan yang lalu, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, kalau kita bisa mengelola stres dengan baik, itu segala macam penyakit bisa dieliminir. Maksudnya bukan berarti tidak bisa sama sekali. Akan direduksi, akan dikurangi angka kejadiannya. Nah, sekali lagi para sahabat sehat itu yang mengenai pola hidup sehat yang bisa mencegah atau paling tidak kista fungsional tidak akan berubah menjadi kista patologis. Oke ya, jadi sudah jelas tadi penyebabnya sudah, gejalanya sudah. Ada nih pertanyaan lagi, dokter gimana caranya saya tahu kalau saya punya kista? Selain gejala-gejala tadi tentunya, kalau para sahabat sehat kepingin cek sederhana saja, katakanlah saya sebutkan pemeriksaan USG. Sekarang itu USG sudah tidak lagi merupakan alat canggih yang zaman saya gadis dulu. Waduh, yang namanya USG aja pada waktu hamil mungkin sepanjang kehamilan hanya sekali, misalkan begitu ya. Itu pun karena ada keluhan kok ketuban saya merembes begitu, jadi untuk mengetahui jumlahnya itu USG. Kalau sekarang ini pemerintah mendrop USG itu ke seluruh FKTP, puskesmas itu semua punya USG sekarang. Kemudian ini saya dengar Kemenkes juga akan mengirim lagi 10.000 unit ke seluruh Indonesia. Berarti apa? Dokter umum pun nantinya dilatih untuk bisa melakukan USG dasar. Akan kelihatan kalau ada kistanya, mudah sekali. Jadi, apalagi besar ya. Kalaupun kecil, tapi sekali lagi mohon para teman sejawat dokter umum, kalau ketemu ada kista, jangan langsung Ibu mengalami kista, ibu harus operasi. Takut nanti ibu ini. Justru kalau Anda menemukan itu, silahkan konsulkan kepada kami, spesialis kebidanan kandungan, untuk bisa dicek apakah betul ini kista yang memang memerlukan penanganan. Betul kista patologis begitu. Sekali lagi konsulkan. Dan nanti keputusan apakah ini bisa dengan obat saja, apakah harus dengan harus dengan operasi, harus dengan pengobatan hormonal atau apa itu nanti ya. Jadi sekali lagi biar orang tidak takut, sebab kadang-kadang karena diputuskan waduh ada kista harus operasi, bukan malah pergi ke dokter spesialis, malah pergi ke alternatif. Ada salah satu contoh kasus saya, pasien saya. Jadi sebetulnya kistanya itu hanya kista fungsional. Tapi dia tidak dipantau. Ternyata dalam perjalanannya memang jadi besar, tapi dia berobat alternatif. Setelah sudah alternatifnya angkat tangan, karena tambah lama tambah besar, baru konsul. Dan ternyata memang ini bukan kista biasa, mengarah ke keganasan. Nah, jadi sekali lagi para sahabat sehat, jangan anggap remeh. Sekali lagi lebih baik bertanya, lebih baik diperiksa dengan jelas.
Karena sekali lagi pengobatannya bisa hanya observasi saja. Kalau kista fungsional biasanya saya jelaskan dengan pola hidup sehat tadi, saya suruh kontrol 3 bulan. 3 bulan kemudian dilihat hilang sudah, tidak ada apa-apanya. Bersyukur begitu. Tapi kalau katakanlah, oh ini jenisnya kista coklat tapi masih kecil, tentu dokter juga tidak menyarankan operasi. Mungkin diberi pengobatan hormonal karena penyebabnya karena gangguan hormonal. Atau dokter juga akan mempertimbangkan masalah fertilitas ya, kesuburan. Kalau misalkan pasien ini belum mempunyai anak, menikah sudah 5 tahun, mempunyai kista coklat cukup besar, pasti dokter menyarankan kalaupun ini nanti operasi, langsung ditindaklanjuti dengan workup infertil. Maksud saya, dilakukan promil. Karena kalau tidak dilakukan promil, sudah menikah 5 tahun, diambil 1 indung telur, ya kalau terus hilang sama sekali. Kalau katakanlah setahun kemudian tumbuh lagi, karena jenis kista coklat, saya tekankan sekali lagi, jenis kista coklat atau endometrioma itu merupakan sesuatu yang bukan ganas, bukan kanker, tapi dia suka residif, suka kambuh-kambuh lagi. Nah, para sahabat sehat, sekali lagi, operasinya pun dokter itu mempertimbangkan. Pakai metode yang laparoskop, yang sayatan kecil hanya di bawah pusar begitu, dengan di 3 titik di kanan kiri begitu, ataukah perlu laparotomi, dibuka memang. Itu ada beberapa kriteria atau pertimbangan. Kalau mengarah ke keganasan, kemudian diperiksa dengan laboratorium, pernah dengar ya, diperiksa tumor marker, CA125-nya tinggi banget, hasil USG-nya menunjukkan selain kantong berisi cairan kok ada papil-papil apa, tonjolan-tonjolan begitu. Ataupun apa, tentunya dokter akan menyarankan jenis operasi apa yang akan diambil. Para sahabat sehat, dengan penjelasan saya ini jangan takut. Sekali lagi saya katakan, kista itu sebetulnya bukan sesuatu yang emergensi, saat ini ketemu kista, besok harus operasi, bukan. Tapi kalau ada komplikasi, biasanya komplikasi kista yang tersering itu ada 2. Yang pertama, torsi, melontir, tahu ya, kista itu kan ada tangkainya. Jadi begini, bisa bayangkan, meluntir begini. Nah, meluntirnya bisa 2 kali. Seperti kemarin, saya baru operasi, seorang ibu yang saya katakan kistanya 18 cm, bayangin, segede itu ternyata bisa muntir. Karena dia habis pijat perut. Makanya ya para sahabat sehat, sebagai wanita jangan suka pijat perut. Kita nggak tahu di dalamnya ada apa, nih dipijat-pijat resiko. Nah, jadi ini muntir begitu, itu termasuk gawat darurat. Harus dilakukan operasi memang kalau muntir. Yang kedua, kista pecah. Nah, karena tadi saya katakan kantong berisi cairan. Pernah tahu balon ya? Balon berisi cairan atau dipompa tuh tambah lama tambah besar bisa meletus ya. Bukan meletus balon hijau ya, itu kan lagunya cucu saya mungkin ya. Tapi yang jelas ini meletus, kista pecah, itu perlu operasi. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau emergensi termasuk di dalam kegawat daruratan kandungan, pernah saya jelaskan di tayangan yang lalu, salah satunya itu adalah kista pecah atau kista terpeluntir. Ini termasuk emergensi memang. Kemudian yang tidak kalah penting pada kesempatan yang baik ini, saya tetap mengulang-ulangi lagi, memberi tips and trick bagaimana pencegahan yang terbaik supaya tidak terjadi kista. Saya ulangi lagi, tetap pada pola hidup sehat. Pola diet sehat, pola istirahat sehat, pola pikiran sehat. Jadi 3 pola hidup sehat ini yang tetap harus kita budayakan. Yang berikutnya lagi, sebagai wanita berapapun usia Anda, begitu Anda memasuki masa akil balik, menstruasi pertama, biasakan catat tanggal kapan mulai haid, kapan bersihnya. Sering pasien datang kepada saya dalam kondisi hamil pun saya tanya, "Ibu mohon maaf, haid terakhirnya kapan?" "Lupa dokter, saya nggak pernah nyatet." Ya, jadi sebagai wanita, catat tanggal haid Anda. Kalau ketahuan kok ini siklusnya kacau, kacaunya kayak apa? Karena siklus mens normal itu kan 1 minggu. Kalau maksud saya mulai dari mens sampai bersihnya itu loh 1 minggu. Kalau sampai 2 minggu lebih nggak pernah bersih, bahkan sebulan nggak pernah, tadi saya katakan nggak pernah bisa puasa untuk saudara muslim, atau mungkin katakanlah
dia tidak pernah mencatat tapi tidak pernah lepas dari pembalut karena tiap hari mens, itu juga hati-hati. Tolong sekali lagi sebagai wanita, tips dan triknya mencegah itu tadi pola hidup sehat, pola diet, pola istirahat, pola pikiran, dan waspadai, care-lah atau rawatlah, perhatikanlah kondisi kesehatan Anda. Yang paling gampang itu catat siklus mens. Kalau ada rasa nyeri yang tidak wajar pun segera periksakan diri Anda supaya bisa dideteksi sedini mungkin dan bisa ditata laksanai dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, tidak usah takut. Salam sehat dari saya. Tetap semangat, optimis. Pasti semua ada jalannya. Salam sehat.